kita bukan penantang, kita juga bukan orang sakti, bukan orang yang punya ilmu segala macam. Jadi ini kan banyak teman-teman ketika kita mengkritik, saya lebih mengkritik sebenarnya. Kenapa kita mengkritik? Ya karena yang pertama ada rasa penasaran, kita ingin tahu sebatas mana apa yang mereka pertontonkan itu bisa mereka pertanggungjawabkan. Kita menantang, sebelum kita menantang tentu ada sebabnya. Kemudian sebelum kita membahas juga ada sebabnya. Jadi bukan karena kita merasa kuat, merasa hebat sehingga kita menantang orang lain. Dan kalaupun kita diserang, kita udah siap. Apa takut mati tanam? Nah itulah dia. Apa takut mati tanam kok bisa keluar? Yang tulis itu saya lihat tuh kenapa harus saling menghina? Itu mereka, itu dari kenapa harus begini? Iya, itu dari kalangan mereka. Tapi kalau maksud kita gini, sesuatu yang dihidangkan di publis, maka kita juga mengkonsumsinya di publis. Tantang untuk menjelaskan apa maksud, kenapa berani kali nantang orang sakti, dan itu satu. Yang kedua, apa makna daripada apa takut mati tanam? Nah, Siap. ini saya tantang, ini harus jelaskan ini. Ini saya ingin menjelaskan, Ustaz ya. Mohon maaf ya, dengan cara saya sendiri, dengan bahasa saya sendiri. Masya Allah. Sebenarnya kita bukan penantang, kita juga bukan orang sakti, bukan orang yang punya ilmu segala macam. Jadi ini kan banyak teman-teman ketika kita mengkritik, saya lebih mengkritik sebenarnya. Kenapa kita mengkritik? Ya karena yang pertama ada rasa penasaran, kita ingin tahu sebatas mana apa yang mereka pertontonkan itu bisa mereka pertanggungjawabkan. Makanya kita mempertanyakan, kemudian mengkritik, memberikan kritik. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk menyarankan, bukan hanya mengkritik. Kalau cuma mengkritik tanpa saran itu bukan untuk membangun ceritanya. Jadi di saat saya mengkritik seseorang, mungkin ada yang khilaf. Saya tidak menyebutkan nama orang di sini karena melibatkan Ustadz. Nanti tidak mau Ustadz juga jadi bulan-bulanan orang, haters dan segala macam lah. Kalau saya nggak apa-apa. Jadi dalam kritikan saya itu ternyata dianggap sebagai permusuhan, sebagai sesuatu yang menantang begitu. Sehingga penggemar-penggemar mereka juga ikut-ikutan menantang. Kalau istilah saya itu khodam-khodam mereka atau yang gentayangan dari mereka itu juga ikut menantang. Ya udah, tantang langsung. Kemudian setiap kita menantang, sebelum kita menantang tentu ada sebabnya. Kemudian sebelum kita membahas juga ada sebabnya. Jadi bukan karena kita merasa kuat, merasa hebat sehingga kita menantang orang lain. Jadi bukan seperti itu. Justru karena kita merasa kekurangan, ketika kita menantang mungkin ada 1-2 ilmu yang bisa kita pelajari dari mereka. Berarti tadinya memang nggak nantang, tujuannya memang untuk mengkritik ilmiah lah istilahnya, bahasa begitu ya. Iya, karena gini, saya bukan praktisi. Praktisi metafisik. Saya bukan dukun, bukan ahli ruqyah. Tetapi dari kecil saya suka belajar tentang itu. Istilahnya suka bertanya tentang hal-hal yang seperti itu. Bahkan saya sempat berguru untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, misalnya ketika ada penyebutan istilah-istilah baik dalam syariat ataupun dalam pelajaran-pelajaran sufi, itu kan sering digunakan sekarang sebagai bahan untuk menunjukkan kesaktian. Sementara itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kesaktian. Seperti istilah seperti misalnya ilmu laduni. Ya. Nah, dikaitkan dengan bela diri, itu tidak ada sangkut pautnya. Dikaitkan bisa nyerang jauh gitu ya. Jadi ketika kita mendengar itu, lantaran pondasi kita tentang hal tersebut memang bertentangan, makanya kita pertanyakan. Ternyata tidak ada jawaban yang bagus, kritikan juga tidak ditanggapi dengan bagus, maka kita tantang. Dan kalaupun kita diserang, kita udah siap. Apa takut mati tanam? Itulah dia. Istilah apa takut mati tanam kok bisa keluar itu? Istilahnya apa? Maknanya apa? Istilah itu populer sekitar di zaman sekarang ya, populernya sekitar 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu di
di Sumatera Utara. Kalau kita orang Aceh, di sana sering nyebut seperti itu. Tetapi istilah itu sudah ada dari zaman dulu. Istilahnya apa takut mati tanam. Kita menyerahkan hidup dan mati kita itu kepada Allah. Nah, jadi hidup dan mati kita itu kepada Allah, tidak ada lagi yang kita takuti selain daripada Allah. Oh gitu. Nah, jadi seperti itu. Misalnya gini, ada santet, takut, ini itu segala macam, gelisah. Akhirnya dari dia nggak sakit jadi sakit. Sugesti. Karena sugesti tadi. Ya. Kan ada pasien yang seperti itu. Ada. Padahal dia bukan kena santet, tetapi karena rasa takut yang bikin dia sakit. Candu santet. Iya, ketakutan yang berlebihan. Akhirnya paranoid. Jadi kebanyakan seperti itu. Gata-gata, nggak kena santet. Susah buang air besar, kena santet. Jadi dimanfaatkan oleh dukun jadinya ya. Akhirnya berobat ke dukun double. Itulah. Ini harus dilubangin pakai paku. 40 juta, Ustaz. Padahal harusnya kalau orang betul-betul terkena santet, ya harusnya kan dibuktikan dulu betul nggak dia kena santet gitu kan. Iya, harus ada diagnosa. Nah, kemudian setelah diagnosa kan ada istilah-istilah khusus mungkin dari ruqyah atau dukun tradisional adalah. Kita tidak mengecepelekan cara orang berobat, kan beda-beda. Tetapi kalau sudah aromanya aroma nipu, tentu juga kita harus tahu. Ya. Kemudian kenapa orang-orang ini tidak berobat ke tempat-tempat ruqyah seperti tadi? Ini masalah berobat kan lain orang, lain apa ya, keyakinan ya. Ada yang yakin berobat ke tempat ruqyah, ada yakin ke pengobatan sistem padepokan seperti itu. Itu kita kembalikan kepada masing-masing kita. Kayak kita ada yang suka berobat ke dokter, nggak percaya sama pengobatan alternatif. Ada yang suka alternatif. Kan seperti itu. Itu kembali kepada keyakinan si yang sakit atau keluarganya begitu. Jadi gitu, ketika kita mengatakan double, nggak semuanya double. Kenapa kita mengatakan double? Ya karena memang double. Kalau seandainya bukan double, kita nggak mungkin menfitnah orang lain dengan mengatakan orang lain itu double. Tapi memang perlu juga menjelaskan yang mana double, yang mana tidak double. Nah, itu yang sering saya lakukan. Itu. Kenapa saya sampai menyebutkan nama? Si Fulan, si Fulin. Kenapa? Supaya tidak terjadi tebak-tebakan atau suudzon dari penonton-penonton TIJ. Jangan seolah-olah jangan si itu yang dibahas TIJ ya. Saya tidak mau seperti itu. Langsung sebutkan nama. Seperti tadi, resikonya saya harus dipenjara karena pencemaran nama baik. Saya sudah siap. Tentu tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena yang saya tunjukkan itu sudah bisa saya buktikan. Bisa saya buktikan jika suatu saat saya dipanggil, ya kan, dipanggil sama polisi untuk mempertanggungjawabkan omongan saya, sudah siap. Berarti Bang TIJ ini secara pribadi tidak mengkritisi pribadi mereka ya. Kalau pribadi enggak. Lebih dan tidak benci kepada pribadi ya? Enggak, itu sama sekali enggak. Mereka juga saudara kita. Kenapa saya membahasnya di YouTube? Bukan berarti saya mengangkat aib mereka. Ya itulah, banyak orang yang nulis itu saya lihat tuh kenapa harus saling menghina. Itu mereka, itu dari kenapa harus begini. Iya, itu dari kalangan mereka. Tapi kalau maksud kita gini, sesuatu yang dihidangkan dipublish, maka kita juga mengkonsumsinya dipublish. Iya, betul. Enak atau tidak enaknya juga kita bahas dipublish. Masa kita lihat dipublish nih, udah kita cicipi nggak enak, kita masuk ke dalam, ke kamar atau ke kamar mandi, nggak enak. Saya bukan tipe seperti itu. Saya depan-depanan. Enak, enggak. Makanya jujur itu sulit sekali, Ustaz. Tapi bagaimana pendapat nih Bang TIJ? Katanya mengkritik itu sebenarnya nggak benar-benar mengkritik, tapi hanya pansos saja biar AdSense-nya naik atau apalah gitu. Begini, Ustaz. Kalau pansos misalnya pingin kita cepat naik, ratingnya naik, viewernya naik, apalah istilahnya ya, subscribernya naik, bukan seperti itu caranya. Sekarang menjilat, itu lebih paten. Pengobatan Gus ini mantep, saya dukung, main lagi double, itu cepat naik. Tetapi kenapa saya malah melawan arus? Ya. Itu artinya saya tidak mementingkan orang mau subscribe saya, mau nonton saya, nggak mementingkan. Sekalipun itu penting. Kita sebagai YouTuber ya, YouTuber sampah seperti saya, namun bisa didaur ulang. Itu tidak terlalu penting hal seperti itu. Kalau berbicara kebenaran, kawan kita sedikit. Betul.
Itu coba kita logikakan Ustaz. Ini mohon maaf ya, saya menggebu-gebu kalau ngomong masalah ini. Ya, bagus nih. Jadi saya nggak penasaran lagi nih. Ini udah lama ada saya simpan dalam hati ini. Jadi saya keluarkan aja nih. Ya. Biar sekalian setan-setan yang keluar. Ya, dan untuk orang yang saya bahas, saya tidak pernah menyimpan dendam di dalam hati. Oh, sekalipun mereka dendam, misalnya mereka punya keinginan untuk melampiaskan dendam mereka kepada saya, tentu saya sudah siap. Bukan siap untuk saya harus menang. Misalnya kita diajak duel, bukan siap untuk saya harus menang dalam duel. Tapi saya siap berdiri pada pendirian saya, sekalipun saya harus kalah nanti. Karena kan mereka rame. Biasa keluar kota kemana-mana, suatu saat mungkin mereka menggerebek saya rame-rame. Baik, satu lagi, ini paling penasaran, satu lagi. Banyak orang yang di komentar itu nanya, kalau memang merasa hebat, kalau memang begini, kenapa nggak langsung datang kepada pokoknya tantang dan segala macam itu? Saya sudah pernah dari dulu sudah pernah nantang orang seperti itu. Ketika disuruh datang, ketika kita datangi orangnya nggak ada. Apa urusanmu kemari? Kamu siapa? Kamu tidak diundang. Coba kalau mereka mengundang. Ya, buat surat ya. Kalaupun nggak ada surat misalnya, kan selama ini saya suruh buat surat tapi nggak ada. Bisa diundang secara resmi di akun YouTube-nya. Ada yang undang saya, tapi dia udah ngaku kalau yang dia lakukan itu cuman hiburan, cuman settingan, cuman dobolan. Untuk apa kita datangi? Ini yang mengklaim orang lain munafik. Kalau seandainya tidak percaya dengan apa yang dia lakukan, itu yang seharusnya mengundang kita. Baik. Kalau andanya betul-betul orang itu kena santet, kena apa? Ya orang udah sakit mau gimana nih? Jadi wajarlah kadang-kadang kata orang kampung seperti saya misalnya, kita datang ke orang yang bisa ngobatin misalnya seperti itu. Kalau menurut Bang TJ ini nggak boleh berobat seperti itu, dobol, palsu. Jadi yang aslinya yang harus kita berobat kalau betul-betul kita kena santet itu gimana? Yang pertama kita harus paham dulu cara penanganan orang-orang sakit seperti itu. Biasanya orang ahli ruqyah atau pengobatan seperti itu bukan uang dulu yang dikedepankan, tetapi diusahakan dulu supaya pasien ini cepat tertangani. Mau sembuh atau tidak itu kehendak Allah, kan begitu. Tetapi kalau syaratnya udah aneh-aneh, ayam hitam lah, kambing guling lah, ini itu segala macam, kalau sudah aneh-aneh lebih bagus nggak usah. Apalagi sampai pembersihan rumah dipakai. Ya betul. Bersih rumah pakai sapu teman-teman. Betul. Jadi seperti itu Ustaz. Ada orang yang berpembersihan rumah. Maksudnya pembersihan itu bagaimana pembersihan? Ada yang pembersihan rumah dari jin. Oh, dari jin. Jin pakai paku. Seolah-olah jin takut sama paku. Ya, betul ya. Saya juga nggak pernah lihat jin takut sama paku. Ustaz pernah lihat selama berobat, pernah nggak mengobati orang? Nggak takut dia sama paku ya? Kalau sama ayat Allah takut ya? Takut ya. Makanya perbanyak baca Al-Quran di dalam rumah supaya rumah kita bersih dari gangguan jin, setan, iblis. Bukan pasang paku. Al-Quran itu gratis untuk kita sebagai pedoman dan sebagai obat. Kalau paku bayar? Paku bayar 40 juta ini. Berapa ya? 40 juta. Berapa nolnya ya 40 juta ya? Ada di apa? Di Aceh itu dia ada? Saya pasti pura-pura. Di Aceh belum. Makanya kita halau supaya nggak masuk. Ini pun udah. Saya belum pernah dengar nih paku 40 juta ini. Kalau nonton pernah pasti. Hah? Nonton pernah. Nonton pernah. Nonton entah itu bohongan atau beneran. Itu beneran. Jadi ada sumbernya yang bisa mempertanggungjawabkan itu. Oh ya. Jadi itu bukan fitnah itu? Insya Allah bukan. Bukan ya? Bukan. Dan kalaupun fitnah, kita siap dengan resikonya kan begitu. Selain dosa memfitnah, kita juga bisa dipenjara. Jadi resikonya besar. 10 juta paku. Jadi selama ini Ustaz menganggap saya cuma ngebacot gitu aja. Ya, maksudnya mungkin sengaja kadang ngomong begitu untuk ya biar wah begitulah. Oh, enggak. Maksudnya biar terkenal. Kita kalau pansos bukan begitu caranya. Tinggal gabung saja sama teman-teman yang dobol, udah terbang-terbang, kirim kuyang, kirim pocong, penangkapan pocong itu lebih gampang tenar. Gantung pakai tali ya? Gantung pakai tali apa yang segala macam, sulap segala macam dijadikan sebagai kesaktian itu gampang. Itu pernah saya buktikan. Viewer saya ketika membuat penarikan barang gaib itu banyak yang nonton. Tetapi saya tidak mau menipu karena itu sebagai cara masuk saya ke sini. Baik, satu lagi. Siap. Ini saya nggak merokok karena ustadznya nggak merokok. Ini semakin seru ini sahabat. Satu lagi nih. Baik, sekarang begini. Ada tersiar kabar
bahwa ada orang yang katanya ada kong kali kong dengan Bang TJ di belakang layar. Nah, hanya ini kong kali kong hanya action saja di layar YouTube. Tapi ada kong kali kong, betul itu ada orang kong kali kong. Oh, banyak yang kong kali kong sama saya, tapi saya nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Ada yang mau ngasih saya 200 juta, saya nggak mau. Ada yang ngajak saya collab bareng untuk menunjukkan kedobolan, saya nggak mau. Kemudian untuk membela seseorang, saya dibayar seperti apa yang dihembuskan di netizen, itu memang nggak ada. Dan kita nggak perlu menjelaskan itu ada atau tidak. Kenapa? Orang yang anti terhadap kita, apapun yang kita bicarakan, mereka tidak percaya. Karena memang yang mereka lakukan adalah bagian daripada pembelaan mereka terhadap majikan mereka. Alhamdulillah. Udah habis nih. Berarti ini alhamdulillah ini udah ada nggak yang masih tersisa biar ya kalau tabayun sih kita nggak jauh ya, masih dalam satu skop ya. Tapi kalau misalnya nanti masih ada yang belum jelas, bisa juga ditanyakan lagi. Kalau sekarang coba diingat-ingat dulu biar tidak ada yang tersisa. Untuk tahap ini saya ingat-ingat dulu nih ya, apa satu lagi ini ya. Saya mau jelaskan ini. Oh ya, tentang masalah satu lagi, ada Bung Lubis 212 ya. Kenapa salam dengan persaudaraan Bung Lubis. Kenapa dengan 212? Di sana katanya saya juga belum paham. Para dobol-dobol akan membuat reuni bareng. Oh, saya juga udah tahu itu. Dengar itu. Tanggal 13 ada reuni dobol. Reuni dobol. Tapi saya nggak berani mengatakan bahwa itu dobol semua. Karena mungkin ada juga praktisi metafisika yang sebenarnya yang ikutan juga. Mungkin. Tetapi ya, yang buatnya dobol. Nah, jadi apa namanya? Ada nggak dari pihak ini apa namanya? Dari pihak Bang TJ ini juga ada reuni bareng itu, seperti itu. Karena kita bukan reuni ya. Itu. Karena kita bukan reuni ya. Karena memang kita nggak pernah jalan bareng selama ini. Ya. Kalaupun ada jalan bareng secara jarak jauh, paling kita silaturahmi bukan ya, reuni bukan. Paling silaturahmi gitu. Bukan dalam rangka ingin menampakkan kesaktian ya. Bukan, karena kesaktian itu bukan hal yang untuk dipamer-pamer, untuk diunjuk-unjuk, kecuali yang dobol. Kalau kesaktiannya palsu, itu gampang. Itu kalau dites beneran pasti, udahlah Ustaz, kita nggak boleh suudzon kepada orang lain. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang buruk, maka katakanlah itu buruk. Misalnya kalau misalnya Ustaz lihat orang kotor nih, kamu kok kotor, cuci dulu tanganmu atau mandi dulu. Apakah itu berarti kita merasa diri kita lebih bersih dari dia? Ya, bukan juga. Bukan begitu ya? Kita ingin dia bersih juga. Misalnya ada orang sakit, apakah kita merasa lebih sehat dari dia? Karena kita sayang untuk dia ini, karena kita mau bantu dia. Jadi begitulah ketika saya mengatakan yang dia lakukan itu pembodohan, penipuan. Apakah kita merasa lebih jujur? Coba. Bener nggak? Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu. Ketika saya mengatakan ini, bukan berarti saya lebih dari mereka. Itu namanya hubungan sosial, saling mengingatkan. Ada hubungan interaksi sesama manusia. Abdul minanas. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati. Saling menasehati, begitu. Bukan saling membenci ya. Oh enggak, saya nggak pernah ada kebencian, tidak pernah ada kesombongan dari dalam hati. Karena innamal a'malu binniyat kan. Di niat saya nggak pernah ada kebencian, kesombongan, iri apalagi dengki sama orang. Jadi sahabat teruntuk kepada haternya atau apa yang merasa benci ke Bang TJ, sekarang udah dijawab nih. Mungkin saya kalau sama haters itu nggak usah dikasih penjelasan. Mereka udah tahu, cuman pura-pura nggak tahu. Masa orang dewasa orang muda dewasa masa nggak tahu penjelasan sedetail ini? Sahabat-sahabat sekalian, ini saya mewakili sahabat mungkin di sini ya. Saya mewakili sahabat ini, saya tanya ini mewakili sahabat ini. Agar sahabat-sahabat sekalian ini betul-betul paham maksud dan tujuannya. Jadi tidak sakit hati. Mereka paham, Ustaz. Paham, ya? Mereka paham, cuman pura-pura nggak paham. Cuman disalah tempatkan. Seharusnya mereka sakti. Mereka harus tidak menunjukkan kesaktiannya seharusnya. Tetapi ini mereka meletakkan di tempat yang berbeda. Mereka paham tapi pura-pura nggak paham. Ini kan kebalik. Seharusnya mereka sakti tapi harus berpura-pura tidak sakti. Saktinya dobol ya harus munculkan lah biar action masuk.
apa namanya kalau istilah wali YouTube Wali YouTube, Pak. itu satu lagi itu wali YouTube apa maksudnya itu? Jadi selama ini banyak, ini panjang nanti. Selama ini banyak praktisi YouTube yang memang melakukan pertunjukan sakti, mengatasnamakan ilmu para wali, ilmu laduni, ilmu ini, ilmu itu. Tapi yang mereka pertunjukkan itu hanya dobolan. Jadi saya simpulkan bahwa kewalian mereka itu hanya diakui di YouTube. Tidak diakui oleh Allah. Tidak diakui oleh Allah dan tidak diakui oleh manusia yang ada di alam yang real seperti ini. Tidak bisa dibuktikan kepada kita lah. Mereka kan kalau mau perang sama mereka sendiri. Mau tabayun, mau debat sama mereka sendiri. Sama kita kok nggak mau. Itu yang adu-adu itu katanya itu kawannya sendiri atau orang lain? Itu kebanyakan kawannya, Ustaz. Oh, kawannya. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Saya mengajak untuk membuktikannya nggak mau. Berarti kawannya sendiri saya simpulkan. Misalnya memang orang bayaran dia sendiri. Iya, misalnya Ustadz gini, saya sakti, keluar-keluar di kandang gitu kan. Nunjuk orang lain, kamu jago kandang, yuk kemari. Giliran, ya udah undang saya biar saya ke sana. Diam. Nggak usah diladenin orang kayak gitu. Paling mereka ngomong kayak gitu. Jadi yang nantang pun itu pun bayaran ya, ataupun kawannya sendiri. Kawannya sendiri, kawan koleknya sama-sama nongol. Giliran yang nantang tidak dibayar, yang betul-betul nantang alasan gitu yang punya. Iya, cari alasan. Ustaz pernah ngalami kan? Pernah. Alhamdulillah. Saya udah pernah rasakan itu. Sama sebenarnya kejadian kita tuh. Ini bukan cuman yang di YouTube, bukan cuman yang di media sosial yang kita rasakan seperti itu. Ini kopi Bang Teh ini. Ini udah biarin aja. Ini lagi semangat nih. Saya rela nggak ngerokok nih. Demi menghormati beliau. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu, Ustaz. Pokoknya gini, Ustaz. Saya sangat mengapresiasi juga ustadz-ustadz kita, saudara-saudara kita, baik pengerukyah, kemudian saya tidak mengatakan ahli rukyah, ya, karena ini ilmu Allah ya. Jadi saya juga tidak mengatakan dukun itu tidak benar misalnya dalam hal konteks kebenaran, bukan dobol. Tetapi kalau ilmu yang istilahnya tabib juga dukun ya. Tabib juga dukun, tapi bahasa Arab, dukun bahasa Jawa kalau saya tidak salah. Misalnya dukun beranak, kan? Dukun beranak juga dukun, dukun patah juga dukun. Nah, istilahnya kalau di Pulau Jawa itu dukun itu ahli pengobatan lah, seperti itu. Ketika kita berbicara dukun santet itu baru lain. Ya betul. Nah, jadi saya juga menyarankan kepada ustadz-ustadz yang memang selama ini melakukan ruqyah untuk berbarengan yang ada YouTube ya, ataupun yang tidak punya YouTube, itu menyampaikan tentang hal ini, bahwa di sekitar kita saat ini banyak sekali pendobolan, banyak sekali trik-trik penipuan, baik pengobatan atau jual alat-alat kesaktian. Betul. Jadi ini harus benar-benar oleh orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita melihat ini, memberikan respon tentang ini. Jangan hanya mendiamkan saja. Ya, saya orang yang ruqyah sama saya juga pernah itu. Ada seorang dokter dari seorang dokter, tidak saya sebutkan orangnya di mana. Itu ngambil jimatnya 25 juta. Hanya sebatas cincin saja. Nah, jadi sebelum beliau datang untuk terakhir kali ngambil uang 25 juta itu sahabat. Jadi ibunya kenal sama saya itu. Coba ruqyah dulu. Coba ruqyah dulu, mana tahu lebih ini katanya. Ketika kata dukun dobol itu, dukun santet dobol itu, katanya itu udah sembuh untuk terakhir kali, itu penjagaan terakhir kali, sama seperti paku tadi itu. Oh, jadi cincinnya sebagai sebagai penjagaan. Kalau paku penjagaan rumah, pagar rumah. Kalau ini pagar badan. Katanya mengambil cincin dulu. Harga cincin itu 25 juta. Jadi katanya untuk penyelesaian dari pengobatan itu selesai. Harus pakai ini. Harus pakai cincin. Kayak tangkai gitu ya. Tangkai. Kalau di Aceh namanya tangkai. Penangkal, Penangkal, sahabat. Jadi
saya pun oh ini sepertinya udah sembuh ini. Kemudian ketika saya bacakan ruqyah, bacakan Al-Quran, oh ternyata kerasukan lagi. Jadi keluarganya, ibunya itu terkejut. Kata tempat pengobatan itu katanya udah selesai, udah semuanya udah beres, tinggal ngambil tangkalnya, jimatnya itu maksudnya, penjaga badannya. Ternyata ketika di ruqyah masih ada. Ini kan nampak sekali bahwa jimat itu jimat palsu. Pengobatannya pengobatan palsu. Dan harga jimat 25 juta. Kalau di tempat saya mungkin 25 juta mahal ya. Kalau di Jawa 40 juta nggak mahal ya. Masih ada yang mau ya. Mungkin ratusan juta juga ada. Ada ya. Itu pernah pengalaman saya. Tapi itulah. Jadi memang kadang betul. Gini, orang mengatakan gini. Itu bukan salah yang jualnya. Itu salah yang belinya, kenapa goblok. Ada yang bilang gitu. Oh, gitu. Tapi kalau prinsip saya nggak seperti itu. Kenapa itu? Sekarang gini, kalau ada yang mengkonsumsi miras di lingkungan kita, itu yang salah yang jual atau yang konsumsinya? Ya yang jualnya dia. Yang jual. Kalau misalnya ada yang menggunakan narkoba di lingkungan kita, itu salah yang jual atau salah yang belinya? Karena sudah ada barangnya, kan dipakai. Kalau nggak ada barang gimana? Ya. Jadi seperti itu. Mungkin jimat-jimat mahal itu karena disugestikan begini begitu, sehingga orang terpancing ingin beli. Sebenarnya saya masih pingin nantang orang malam ini, Ustaz. Tapi karena ada Ustaz, saya nggak mau. Saya pingin nantang, benar-benar ilmu itu dibuktikan di depan saya. Iya. Tapi udahlah. Nanti kalau udah nggak ada Ustadz lagi di sini baru saya bahas. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan malam ini menjadi tambahan ilmu kepada saya. Saya Al-Fakir yang selalu kehausan dengan ilmu. Dan terima kasih banyak atas lawatannya, atas silaturahminya. Ini sangat berkesan sekali. Dan minta maaf juga kalau tempat kami berantakan seperti ini dan sangat sederhana sekali. Nggak apa-apa. Namun hati kami istimewa. Ustaz udah bisa merasakannya tentunya. Ya sahabat sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sudah lama sekali ingin pergi ke markas Harimau Kupas ini. Tadi nyasar beliau. Saya nyasar. Saya pikir ada benteng goib yang nggak nampak ya. Ternyata bukan benteng goib. Ini apa namanya? Jadi alhamdulillah dengan izin Allah saya sampai kemari. Itu senang sekali itu saya kemari. Alhamdulillah. Maksudnya agar ini saya juga nggak bertanya-tanya, agar hati saya tuh nggak kotor terus. Ustaz sebagai pengruqyah merasakan nggak kalau di sini ada energi dukun, energi sihir? Ya Allah, energi negatif nggak ada di sini. Alhamdulillah. Di sini positif semua nampaknya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga ya. Alhamdulillah. Kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ini penolong orang-orang yang beriman. Ya, jadi kan bukan wali YouTube kan? Waliyul ladzina amanu, bukan wali YouTube. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yang mengeluarkan manusia dhulumat ilan nur kepada cahaya, bukan sebaliknya. Maka harusnya kita itu orang-orang yang sudah dhulumat itu udah tertipu, kita minan nur itu, kita tarik kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya kebenaran kita sampaikan. Biar nggak tersesat. Biar nggak tersesat. Biar matanya nggak kabur. Dengan kesaktian telinganya tidak tuli. Ya, dan kesaktian palsu ini. Saya, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya senang sekali ya. Jadi memang harus ada ini apa namanya? Kalau bahasa sederhananya begini, kejahatan, keburukan, kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang amburadul. Maka kebaikannya pun jangan amburadul, harus terstruktur juga. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Keburukan akan hancur, kita harus waqul ja dulu al-haq. Yang hak. Baru wa zahaqal batil. Kalau yang hak ini nggak ada yang sampaikan, bagaimana bisa hancur yang batil? Ya, benar. Maka kita datangi dulu yang hak. Baru yang batil itu hancur. Walaupun banyak orang yang tidak mau terima, karena kebaikan ini selalu tersisih dan kebaikan itu selalu dianggap yang tidak baik. Jadi sekarang tontonan jadi tuntunan malah ditonton. Ya, harusnya jangan terbalik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jazakallah Haki, sahabat saya. Alhamdulillah. Masya Allah, saya kalah sakti hari ini. Sama.
Salam sehat selalu dan cerdaslah dalam menonton tayangan. Gunakan akal sehat kita agar kita tidak tertipu terhadap tayangan-tayangan yang membodohkan.